Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfian Muhammad Rizky dari kelas D3 RPLA 4504 dengan NIM 6706213005. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai jurnal 13 mengenai BFS dan DFS. BFS sendiri yaitu Breadth First Search dan DFS ini yaitu Depth First Search. Yang dimana jika pada DFS yaitu dari vertex A ke vertex B, kemudian dari vertex A ke vertex D. Nah, kenapa kita dari vertex A ke vertex B? Karena kita mencari tetangga terdekat dari si vertex A ini. Setelah selesai kita mencari tetangga terdekat yang pertama yaitu B, maka kita cari nih apakah ada tetangga terdekat lainnya. Nah, ternyata ada nih, yaitu tetangga terdekatnya yaitu D. Nah, sedangkan jika DFS yaitu dari A ke B, dari B ke E, dari E ke H. Jadi, jika dari vertex A sudah selesai menemukan tetangganya yaitu vertex B, maka dari vertex B ini mencari tetangga terdekat yaitu vertex E. Setelah dari vertex E yaitu ke vertex H. Kenapa A ini tidak mencari lagi ke D ya? Karena kita menggunakan metode DFS yaitu dia langsung mencari tetangga selanjutnya tanpa memikirkan apakah si A ini mempunyai tetangga lebih dari satu. Oke, di sini saya akan berpindah menuju source code yang sudah saya buat. Oke, baik, di sini untuk jurnal 13 sendiri saya membuat package ALFNMRZ dengan 4 kelas, yaitu yang dimana terdapat kelas main untuk melaksanakan run program, terdapat kelas node, BFS, dan DFS. Node ini berfungsi untuk kelas node ini untuk vertexnya, dan BFS ini untuk program BFS yang telah ditentukan berdasarkan soal, dan DFS yaitu untuk sesuai soal. Sudah sesuai soal, jadi kita buat program sesuai soal. Tapi di sini terdapat tambahan yaitu node dan main untuk mainnya untuk melakukan run program. Nah, pada bagian class node ini terdapat is visited, yaitu di mana di sini untuk mengecek apakah suatu node sudah dikunjungi atau belum. Selanjutnya pada public, selanjutnya itu pada metode selanjutnya itu get node untuk mendapatkan node atau untuk mengambil node. Selanjutnya get is visited untuk mengambil atau mengecek sebuah node sudah dikunjungi atau belum untuk melakukan. Nah, setelah itu mohon maaf sebenarnya untuk get visit sendiri untuk mendapatkan status node apakah sudah dikunjungi atau belum. Jika sudah dikunjungi maka kita melakukan set visited, yaitu untuk mengeset apakah sebuah node sudah dikunjungi atau belum. Di sini menggunakan char node untuk instantiasi dan di sini menggunakan bola untuk is visited-nya. Selanjutnya pada bagian class main sendiri yaitu di sini terdapat inisiasi atau instantiasi untuk BFS dan DFS. Nah, untuk BFS dan DFS ini untuk menghubungkan program yang sudah kita buat di sini dan di sini. Selain itu, di sini kita terdapat perulangan for, yang dimana perulangan for ini untuk dari A menuju I. Dikarenakan ketika kita melihat soal tadi yang sebelumnya itu terdapat vertex A hingga vertex I, makanya di sini dilakukan perulangan dari vertex A menuju vertex I untuk mengecek semua vertex. Selanjutnya di sini yang paling penting yaitu terdapat instantiasi integer yang dimana di sini bersifat array dan di sini integer agency matrix. Nah, di sini itu sebagai penghubung antar vertex, di mana di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini terdapat 9 angka, yaitu mulai dari 0 dan 1 saja.
Ini untuk mengibaratkan ini sebuah vertex. Jadi yang pertama ini anggap saja vertex A, vertex B, C, D, E, F, G, H, I. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat angka 1. Pasti bertanya-tanya kenapa sih di sini angka 1, yaitu ini untuk melambangkan sebuah vertex sudah terhubung. Jika angkanya 0 berarti sebuah vertex tidak terhubung. Yang dimana di sini berarti vertex A berhubungan dengan vertex B, D, E, dan untuk vertex B sendiri berhubungan dengan vertex E, untuk vertex C berhubungan dengan vertex B, vertex D berhubungan dengan G, vertex E berhubungan dengan F dan H, dan begitu pun selanjutnya hingga bagian vertex I. Nah, selain itu, di sini terdapat sistem outprint line, yaitu di sini untuk mencetak jika semua proses yang dilakukan sudah selesai. Dan ini untuk memberikan jeda antar printan yang ini, yang atas dan print yang bawah. Nah, untuk print yang bawah ini untuk melakukan print DFS-nya. Nah, selanjutnya terdapat kelas BFS, yang dimana kelas BFS ini menggunakan Java Util Array List, Linked List, dan Queue. Nah, di sini terdapat nih untuk menampung vertex dan hasil pencarian, yaitu menggunakan array list node, array list node, dan BFS traversal. Yang dimana list node ini untuk menampung vertexnya, yang kemudian BFS traversal ini berfungsi untuk menampung hasil dari pencarian. Selanjutnya terdapat add node di sini untuk melakukan penambahan node. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode pencarian utama dalam program BFS, yaitu di sini menggunakan from node, yang dimana di sini untuk melakukan pencarian node yang telah ditentukan awalannya. Seperti contohnya saya menggunakan A untuk sebagai awalannya. Nah, setelah itu di sini terdapat Q untuk menampung tetangga yang sudah dicari dan melanjutkan pencarian kembali dengan tetangga terdekat lainnya. Misalkan A dekat dengan B dan D. Berarti setelah kita mendapatkan B, kita mencari apakah D ini bertetangga dengan A atau tidak. Setelah itu, di sini kita melakukan perulangan mulai dari while, for, dan menggunakan if. Di mana pada perulangan ini kita berfungsi untuk mengecek apakah node tersebut kosong atau tidak. Jika kosong maka diambil, dan jika tidak kosong maka diambil node tersebut, dan jika kosong maka akan dilanjutkan ke pengecekan node berikutnya. Nah, setelah itu di sini terdapat fungsi, yaitu untuk mencari metode sebuah node, yang dimana public array ini terdapat G tetangga untuk mendapatkan tetangga dari si node tersebut. Jika indeksnya -1, jika tidak ketemu maka akan jika tidak sama dengan -1 maka akan ditampung ke dalam array list. Dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya pada BFS ini terdapat metode mengecek keterhubungan atau tidak pada sebuah vertex, yaitu menggunakan if dan for. Untuk for ini kita menggunakan indeks dan agency list-nya. Setelah selesai semua proses, maka kita return dari hasil list tetangganya. Setelah semua proses selesai, maka kita lakukan public void print. Nah, public void print ini nanti akan disambungkan ke dalam kelas main menggunakan yang bagian atas sebelah sini. Nah, selanjutnya ada DFS. Sebenarnya untuk bagian DFS sendiri sama saja seperti BFS, hanya saja di sini menggunakan stack. Jadi kita di sini kita ganti yang tadinya di BFS menggunakan queue, kita di sini menggunakan stack. Nah, pada BFS dan DFS di sini kita melakukan pengecekan menggunakan while, yaitu untuk is empty. Nah, di sini tuh untuk mengecek apakah node tersebut kosong atau tidak. Jika semua proses sudah selesai,
kita cetak atau kita pertama kita lakukan return terlebih dahulu terhadap value yang terdapat di list tetangga ini. Jika sudah selesai, maka kita print menggunakan print DFS yang ada di bagian main untuk menyambungkannya. Nah, pada bagian ini, mari coba kita run programnya, apakah sudah sesuai apa belum, apakah ada yang error atau tidak. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, izin off cam karena jaringan saya tidak stabil jika saya sambil share screen. Terima kasih dan mohon maaf jika dalam waktu runningnya agak lama. Oke, di sini sudah selesai pencetakan programnya, yaitu di sini terdapat anggota BFS-nya yaitu dari A, B, D, E, G, F, H, C, dan I. Selanjutnya untuk anggota DFS-nya yaitu A, E, H, I, F, C, B, D, G. Di sini sudah tidak ada error, berarti program yang kita buat sudah berjalan sesuai apa yang kita mau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya mohon bantuannya kepada Pak Nurdin selaku dosen pengampu implementasi struktur data dan asisten praktikum yang membantu Bapak untuk mengoreksi jika saya terdapat salah dalam penjelasan atau maksud yang terdapat di codingan tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.